Erwin Wu. Udah stand up dari tahun 2012 tapi karirnya masih gini-gini aja. Kesalip mulu sama juniornya. Juniornya udah pada masuk TV, dia masih masuk pagi ya kok ya kerja. Tapi ya Ko Erwin ini pernah bikin show katanya yang nonton 5 orang doang ya kok. Benar. Itu pun 2 panitia. 1 MC, 2 lagi SPG rokok ya. Emang sponsor. Iya. Baru kali itu loh show konsepnya briefing. Tapi kerennya dari Ko Erwin ini adalah dia seorang penulis komedi terbaik. Karena lu pernah dapat penghargaan penulis komedi terbaik film. Nah, itu tahu. Ya kan? Ini kan membuktikan kalau Ko Erwin ini lucu. Walaupun yang beruntung jarinya doang. Ajis doa ibu. Weh. Dipanggil Pak Ajis sama komika-komika junior. Dipanggil Bang Ajis sama komika senior. Dipanggil Kak Ajis sama cewek-cewek yang ada di DM. Ya. Banyak dong Bang yang lokasi emo cepet story-nya, ya kan? Bang Ajis ini adalah salah satu komika paling baik hati. Karena dia ini suka ngasih rezeki sama adik-adikannya gitu. Contoh dulu Marcel Widianto. Awal ngeratmenin lo, di bawah dikenalin sukses di industri. Gara-gara lu tuh Bang. Tapi ngomong-ngomong roadman lu sekarang siapa Bang? Gak ada ya? Trauma ya? Takut kesalip lagi ya? Tapi banyak yang salah kaprah nih sama lu Bang. Banyak yang bilang lu tuh orangnya jutek. Padahal lu tuh orangnya humble. Ini orang-orang yang bilang lu jutek tuh karena gak akrab aja sama lu tuh. Contohnya yang bilang itu tuh Bata Effendi. Yono Bakre, komika persona capung yang mirip Omo Kucrut. Nggak pernah suci tapi ngambil rezeki anak-anak suci. Job di mana-mana. Dulu awal karir ke Jakarta itu jadi roadman ya Yon. Kan disuruh beli makan langsung jalan. Sekarang nih Yon, beli uduk Yon, tuh nggak jalan. Itu emang lah orang tuh attitude-nya baik kalau lagi susah doang. Lagi konten. Yono ini punya konten viral di Instagram judulnya nggak usah sok-sokan. Wah, gue kira itu cuma judul konten Yon. Ternyata tuh reminder untuk diri lo. Gak usah sok-sokan Yon. Panas semua itu. Tapi yang gue akuin kerennya Yono ini jago banget acting. Sekarang dia lagi sibuk syuting ya. Amin. Kemarin dia main di film, terus main di web series, sama main di stand up Indo. Ya kan tuh acting juga Yon. Pura-pura polos di depan senior. Oza Rangkote, awal dikenal sebagai podcaster sangar di podcast Kesel Aja. Suka bahas materi tepi jurang. Tapi sekarang udah jarang aja ya. Emang gitu Za, kalau karir lagi di atas suka takut buat jatuh. Tapi sekarang lebih dikenal sebagai Prince of Jaksel. Suka kritik kelakuan anak-anak Jaksel. Bahkan sampai netizen ada yang komen tuh, kontennya gitu-gitu aja. Bahkan lo sempet balas ya, lu nya aja yang nonton, gua aja. Wih, ini kan membuktikan kalau orang yang suka kritik anti kritik. Sekarang lo kan direkrut MLI, gue seneng tuh ngeliatnya. Ya semoga karir lo bisa sekelas Coki lah ya. Duit di mana-mana, job di mana-mana. Ini tuh harusnya banyak duit, tapi kok gaya lo gini-gini aja, Jak? Duitnya kemana? Ini kan maksud gue doa tadi tuh setara Coki tuh stand up-nya bukan kelakuannya. Sastra Silalahe. Stand up dari tahun 2013 tapi namanya baru muncul gara-gara konten gak kayak gitu bro. Tapi banyak yang bilang lu ini pansos sama Oza. Ya ampun, pengen terkenal aja pakai nama orang, gak kayak gitu bro. Usaha sendirilah. Masa konten harus ada Ozanya? Konten tuh harus ada elunya. Nah, gimana rasanya dipansosin sama gua? Iya. Tapi gua lihat gara-gara konten lu terkenal, lu tuh udah jarang stand up. Kenapa? Takut nggak lebih lucu dari kontennya? Ya. Emang enak lah kalau ngelucu di konten. Belibet dikit bisa tag ulang. Tapi sekarang gue senang ngeliat lo tuh karirnya udah bagus, ada fans militan. Setiap gerak-gerik lo tuh diliatin sama orang tuh. Lo ke Sudirman ada yang bilang sastra S tuh S-nya Sudirman. Nah, ke kopi sastra S-nya itu espresso. Nah, tapi ada S yang nggak lo banget. Stand up. Papan Kerok, komika persona SJW. Di Twitter suka nyerang feminis, nyerang LGBT, tapi di rumah takut sama istri. Ternyata lo galaknya di jempol doang. Jangan-jangan sound yang di TikTok tuh buat lo tuh Bang. Gue kira suhu, ternyata cupu. Tapi Bang Popon ini punya materi.
Katanya lo ini sebel ya, lo di rumah nggak punya power. Gara-gara istri lo kerja, lo nganggur. Tapi kan istri lo nggak salah bang, dia kerja. Dia nggak minta duit sama lo. Dia cuma minta lo sadar diri. Harusnya itu istri lo yang rusak punya suami nganggur bang. Harusnya dia yang bikin materi tuh. Tentang nggak enaknya punya suami kayak tanaman. Maunya disemprot mulu biar tumbuh. Tapi Bang Popen ini sangar. Dulu ini salah satu opener Bang Panji ya di Komodo Meno ya. Bahkan lo bangga banget tuh jadi openernya. Kelihatan dari hoodie-nya selalu lu pakai. Bahkan turnya belum jalan hoodie-nya udah luntur. Arif Brata. Siap. Alumni Suci 8. Di Suci 8 ini dia digadang-gadang sebagai juara. Tapi keluar gara-gara ngeblank. Setahu gue yang profesinya biduan kan emak lo ya. Kenapa yang goyang lo? Iya. Tapi Bang Arif ini komika yang baik, cerdas, tapi pernah kesandung masalah. Pernah bikin materi yang menyinggung orang sekampung. Sampai rumahnya dikeroyok tuh ya. Emang beneran komika sejati. Pancelnya beneran pans. Tapi Bang Arif ya, gua senang lo sukses banget Bang sekarang. Banyak duit. Dulu mah minder ya, karena istri lo dosen, lo serabutan. Iya. Sekarang udah banyak duit, istri lo nggak usah kerja lagi, resign. Itulah yang namanya orang egois. Mentang-mentang punya duit bisa beli cita-cita bini. Marcel Widianto, Ate Fatih Andika. komik industri yang acara jadi TV banyak banget. Ada OVJ, Iya. Klinik Tendean. Iya. Sumpah di situ lucu banget Sel. Amin bang. Kang Denny Cagur. Iya. Kalau lu mah kayak huruf setelah A, Kenapa tuh? B aja. Tapi sebelum kaya sekarang, lu tuh dulu sempat susah ya Sel. Iya, Sempat kerja jadi Angelo. Iya bang. Antar jemput lonte. Betul. Alhamdulillah sekarang antar jemput rezeki. Amin. Walaupun sebagian dari rezekinya dipakai buat beli bokep. Lo emang penguasa industri Sel, tapi lo yang nggak bisa lo kuasain ada satu. Apa tuh? Hawa nafsu. Ate. Keren Sel, banget. Sel. Iya. Tapi yang gue selalu dari lo Sel ya. Lo walaupun kaya lo tetap setia. Amin. Buktinya lo suka gonta-ganti mobil tapi nggak pernah gonta-ganti pacar. Betul. Sorry, itu pacar yang nggak diganti apa gimmick yang nggak diganti ya? Viko Fahriza di Suci 3 terkenal dengan komika absurd. Wih, sekarang stand up-nya udah normal ya kok. Kayaknya cuma lo dah yang pakai narkoba efeknya jadi lurus. Tapi Viko ini setia kawan orangnya. Terbukti pas Coki Pardede ketangkep, yang lain pada jenguk lo malah nyusul. Lo ini tapi adiknya Rispo ya? Apa-apa bareng Rispo. Susah bareng, senang bareng, cuman bandel aja ya nggak bareng. Katanya lo itu kemarin ketangkep terus 6 bulan direhab. Itu 6 bulan kenapa? Karena kata polisi itu kooperatif. Emang gitu kok, kalau nggak punya power modalnya cuma attitude. Tapi lo itu family man. Dulu katanya Rispo mau kuliah lo yang bantuin biayanya. Terus pas lo kena kasus, Rispo yang bantuin biaya lo nebus. Bagi Rispo itu balas budi. Tapi ternyata bagi lo itu nabung. Mister Kamael, juara 3 Suci 6. Dulu di Suci pangkatnya Bribka, sekarang udah jadi Aibda. Alhamdulillah karirnya naik di polisi. Walaupun di komika gitu-gitu aja. Lagian karir stand up kayak lagi apel, istirahat di tempat. Ya. Tapi Pak Gamael ini banyak jobnya. Walaupun di acara polisi semua, dibayar pakai respect komandan. Kalau komik lain dibayar pakai surat invoice, lo pakai surat perintah. Tapi Pak Gamael punya anak satu ya. Satu. Disuruh jadi komika juga. Nah, biasanya polisi itu punya anak disuruh jadi polisi. Kenapa lo jadi komika? Kenapa Pak? Komika lebih menjanjikan ya? Tapi Pak Gamael ini satu-satunya polisi komika yang gua suka. Kenapa? Karena beliau suka melempar punchline, bukan melempar gas air mata. Nopian, finalis Suci 1X yang pernah digadang-gadang sebagai juara, tapi tumbang di 5 besar karena Jumawa. Tapi sekarang udah jadi komik paling sangar di Jawa. Wih. Gokil nggak, Pak, penulisan aku? Wah. Rapi ya, nggak berantakan kayak kamar lo. Ya. Soalnya kamar lo itu berantakan, kotor, udah kayak persembunyian teroris. Gitu. Iya kan, karena jadi ada tagline yang bilang itu kebersihan sebagian dari iman. Nah, kalau kotor sebagian dari nope.
tapi Nope ini adalah orang yang paling banyak jobnya. Wih, amin. Walaupun hobinya rebahan. Bisa dibilang lu ini pemalas yang beruntung. tapi rezeki lu itu banyak, Pe. Tapi kenapa lu gunain buat judi bola, investasi bodong? Lu itu emang beruntung, Pe. Tapi nggak bersyukur. Kiki Saputri. Makanya juga. The Queen of Roasting. Nah, lu ini termasuk komika yang pemberani, Ki. Karena lu tuh berani roasting pejabat, bahkan menteri. Tapi itu dulu, sebelum jadi artis. Sekarang udah jarang ya, Ki ya? Nggak nyangka ya, karir makin naik, bikin nyali lo jadi turun. Aku dihujat. Soalnya baru-baru ini lo habis dihujat netizen ya, gara-gara ngerosting artis. Tuh udah bagus-bagus roasting pejabat, pakai roasting artis. Akhirnya kebanting juga kan, mental lo. Lo pernah nyium Iqbal, Ariel Noah, Jeffrey Nicole. Itu bibir apa Indomaret, Ki? Ada di mana-mana. Tapi gue senang sekarang lo tuh nasibnya tuh bagus, Ki. Lo bisa sampai beli rumah baru. Wush. Bahkan di story gue ngeliat itu belanja-belanja. Kalau foto itu backgroundnya itu Zara, ya kan, H&M, Balenciaga. Tapi ada satu logo yang nggak pernah gue lihat. Logo Stand Up Indo. Mentang-mentang ada rumah baru, rumah lama dilupain. Gilang Baskara. Yes. Pakai BH nggak? Iya. Bang Gilbas ini adalah komika cerdas. Tapi tahun 2007 sampai sekarang belum lulus kuliah. Ya. Materi stand up lo emang cerdas, Bang. Tapi nasib pendidikan lo yang bikin ketawa. Iya. Tapi enggak. Bang Gilbas ini lucu karena dia juara 2 Suci 2 ya. Betul. Itu kan membuktikan lo lucu. Tapi zaman dulu. Lu ini komik apa MU sih? Ya, prestasinya patokannya masa lalu. Lu ini lagi rajin-rajinnya fitness ya, Bang? Iya. Tapi nggak keker-keker tuh. Iya. Yang keker malah bos lu. Om Deddy. Iya. Lu kerja sama Om Deddy jadi tim kreatif. Berarti lu itu adalah dalang dibalik konten Om Deddy yang berbahaya ya? Wah, enggak juga. Lu ini nyuruh orang eksekusi, lu nyumput di belakang. Lu itu Gilbas apa Ferdi Rambo? Ge Pamungkas. Weh. Komika yang ganteng pertama di Indonesia. Sayangnya bukan komika yang lucu pertama ya, Bang. Karena di tahun 2012 Bang Ge ini pernah jadi juara 1 Suci 2, ngalahin Gilang Baskara yang komika yang terkenal cerdas dan lucu. Iya. Ternyata dari zaman dulu ya, good looking dapat privilege ya. Tapi walaupun ganteng, Bang Ge ini setia sama istrinya. Bahkan dia terkenal bucin. Wush, di story, di feed Instagram selalu upload sama istrinya tuh. Iya. Banyak yang like juga. Diposting terus. Iya. Jadi sebenarnya kemesraan lu ini untuk engagement yang mana, Bang? Pernikahan apa Instagram? Ini emang terkenal dengan komik act out ya, yang banyak gerak gitu. Lu tuh kalau stand up tuh gerak terus, nggak pernah diem. Sekalinya diem itu pas dulu, pas kena kasus penistaan agama. Udah? Cing Abdel. Cing Abdel ini pernah jadi juri suci. Sekarang jadi juri suci. Emang bener-bener luar bioskop lo, Cing. Iya. Ya iyalah, sekarang kan lagi di studio ya kan. Emang gitu kan cara main lo. Tapi gue sih yakin lu tuh bakal bertahan lama jadi juri suci, Cing. Kalau yang lain kagak. Tapi Cing Abdel ini komedian banget menurut gua. Karena lu tuh pernah jadi penyiar radio di Radio SK. Terus juga pernah bikin sketsa komedi. Bahkan lu sekarang jadi juri di acara komedi. Pokoknya lu tuh deket banget sama komedi ya, Cing. Yang nggak deket itu sama temon. Deket gak, Cing? Deket gak? Enggak kan tuh. Cing Abdel ini pernah jadi pecandu narkoba. Tapi untungnya udah tobat sebelum jadi host religi. Di sama Mama Dede ya kan. Coba kalau lo masih pakai narkoba, itu kan aneh. Iya, masa satu-satunya host religi yang kelakuannya nggak religi. Ernest Prakasa. Hadir. Kok gua ada hadiah buat lo. Apa tuh? Komik apa? Yang tua banget. Siapa tuh? Ernest Prasejarah. Iya. Ko Ernest adalah juara 3 Suci 1. Betul. Berarti sepanjang Suci nggak pernah yang namanya close mic. Nah, sampai ujung. Wah, tapi pernah juga pas lagi jadi juri Suci X. Ya, jurinya yang close mic. Iya. Bener.
Ko Ernest ini adalah sebab pertama di stand up. Oh, Itu adalah komika berdarah Cina di Indonesia pertama. ya. Presiden stand up Indo pertama. Ya. Terus kalau lagi ada isu di Indonesia lagi rame tuh, dia juga yang pertama. Ya. Ngerusuhin. Ya. Pansos emang. Iya. Umur berapa kok? 40. 40, anak 2 udah gede-gede. Lumayan. Nah, kalau bapak-bapak di zaman dulu nih umuran lu, kerjaan itu suka marah-marah sama main burung kok. Iya. Lu juga sama. Hah? Cuma bedanya lu tuh marah-marahnya di aplikasi yang gambar burung. Iya. Panji Pragiwaksono, Fatih Handika. founder stand up Indo yang sekarang jadi komika daerah di New York ya, Bang. Lagi rajin-rajinnya keliling open mic di sana ya, Bang ya. Betul. Ya kalau di Indonesia lu tuh suka menghibur orang ya lagi bete. Nah di New York lo menghibur orang Yahudi ya. Tapi Bang Panji ini respect-nya adalah suka memotivasi juniornya untuk hidup dari karya. Wih keren banget Bang. Jual mimpinya. Tapi Bang Panji ini selain komika dia juga pernah bikin film. Judulnya Partikelir. Kemarin juga ada yang mendadak darurat. Berarti lu ini gak pernah nonton TikTok ya Bang ya? Karena lu gak tahu istilah kalau rame lanjut part 2. Nah film lu pertama kan gak rame, kok berani-beraninya lanjut? Quotes yang paling gue ingat dari Bang Panji adalah sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah gara-gara quotes itu sekarang banyak komika yang nyari beda doang Bang, bukan nyari lucu. Maksud gue nggak gitu caranya buat komika jadi kayak lo semua. Beda doang, lucu jarang. Radit Dika. Bang Radit ini punya cita-cita nggak pengen keluar rumah, benar nggak Bang? Kalau gitu mah nggak usah jadi orang Bang, mending jadi keong. Soalnya Bang Radit ini terkenal dengan orang yang introvert. Tapi kerjanya di rumah bikin konten di YouTube. Aneh banget tuh. Nggak pengen ketemu orang, tapi pengen ditonton terus. Baru kali itu loh ada orang introvert tapi narsis Bang. Tapi Bang Radit ini baik banget. Suka ngasih rezeki ke juniornya. Diajak konten di YouTube dia, dapat duit terus dapat exposure. Soalnya subscriber lo kan banyak banget ya, 9,8 juta Bang. Sekali upload banyak yang nonton. Banyak juga AdSense-nya. Jadi intinya lu tuh ngasih rezeki apa muterin rezeki Bang. Tapi Bang Radit ini punya moto hidup minimalism. Kemana-mana itu pakai celana pendek, baju polos, topi, ya kan? Tapi yang orang nggak sadar adalah baju polosnya itu harganya ratusan ribu, topinya juga jutaan. Jadi minimal buat lo doang Bang, tapi maksimal buat gua. Maksud gua kalau lo mau sombong aja, nggak usah pakai kedok sederhana. Bonar mana lo? Ya Bang Ate. Finalis Suci X yang keluar di 11 besar. Weh, itu mah bukan finalis Nar, tapi ngeramein. Tapi lu ini masih perjaka ya Nar? Masih Bang. Pantas keluar cepet. Tapi ya, di Suci X nih lu ini digadang-gadang sebagai juara karena di 2 show awal selalu nilai tertinggi. Ya. Tapi di show ketiga close mic. Ya. Kayaknya cuma lo dah. Finalis Suci X yang pakai sistem BKKBN. 2 show cukup. Dan lu tuh dari komunitas Pekanbaru. Pekanbaru. Senior. Hitungannya. Dihormatin junior. Ya. Nyuruh-nyuruh beli rokok mau. Ya. Tapi di Jakarta jadi junior lagi, ya Ya. kan? Pantesan lo kalau stand up tuh suka marah-marah Nar. Karena power lo cuma di suara. Nar beliin gua rokok. Nurut. tapi awal di kenal di Jakarta lo tuh sebagai asisten Bang Panji. Betul. Terus juga jadi teman ngontennya Bang Jawin. Ya. Terus sekarang jadi timnya podcast agak lain. Betul. Gua kira lo tuh ke kantor doang yang nebeng. Karir juga. Gihau. Bang Ate. Komik persona nanggung. Betul. Karena setiap kompetisi stand up selalu gugur di 4 besar. Iya. Ya ampun Gigi, lu nyentuh cewek bisa, nyentuh juara enggak? Iya. Tapi lu ini pride of Bantar Gebang karena selalu ngangkat isu-isu tentang sampah. Bahkan lu tuh pernah bikin show judulnya Daur Ulang. Betul. Gue jadi openernya tuh. Ada gua, Rio, Gilang, Deki, sama lu ya. Ah, gua kan yang punya show. Ya tapi kan kualitasnya kayak opener. Iya. Itu mah jatuhnya bukan spesial show Gi, tapi show bareng-bareng. Tapi yang gue inget dari lu tuh ya, lu tuh selalu punya teknik yang unik. Lu tuh kalau stand up tuh tekniknya selalu teknik ngeblank. Sama teknik callback. Yang di callback ngeblanknya. Tapi sekarang lu tuh lebih sering bikin konten ya Gi daripada stand up ya. Betul. Katanya lu cinta banget sama stand up, tapi kok lu tinggalin gitu. Gi, ini tuh stand up bukan cewek lu. Yang lu tinggalin pas lu lagi naik-naiknya. Rais Marasa BC. Finalis Suci One X yang keluar di 9 besar di tema film ya Isya. Lu sih waktu itu bahasnya film horor, jadi nasib lo horor beneran ya kan. Tapi nggak apa-apa. Abis Suci lu langsung direkrut sama Bang Radit jadi timnya. Betul. Wih, sekarang udah resign tapi ya. Udah. Pantesan sekarang konten Bang Radit balik lucu lagi.
Karena awalnya lu itu direkrut jadi konsultan komedi, tapi nggak ada komedinya. Itu sekarang sering stand up tuh job of air ya. Ya. Gue perhatiin materi lu tuh makin kesini tuh makin dark jokes gitu. Ya ampun is segitunya ya demi dapat job tapi ngilangin empati gitu. Tapi gue akuin Rais ini kalau stand up lucu banget, sumpah, gue nggak bohong, lu lucu banget. Buktinya lu sekarang aja direkrut lagi sama Bang Radit untuk jadi opener tetap di Showjang. Ya. Judulnya Cerita Cintaku. Tapi yang gue heran kenapa lu bisa ngebuka cerita cinta orang tapi cerita cinta sendiri ditutup selamanya. David Nurbianto, juara 1 Suci 4, tapi kalah tenar sama yang nggak juara, Mas Dodit. Ya, ternyata Betawi ketutup Jawa itu berlaku untuk stand up juga ya. Tapi Bang David udah nikah ya? Udah. Dulu sebelum nikah suka pijet plus. Nah, sekarang udah berubah. Udah pijet tuh nggak ada plusnya. Ya gimana mau plus, keuangan aja minus. Bang David ini pernah bikin show judulnya Ayah Ikhlas. Di situ show-nya tuh ngomongin tentang istrinya. Wih, kenapa Bang? Ngomongin diri sendiri udah nggak menjual ya? Tapi penjualannya rame, penjualan show-nya. Bahkan sampai bikin 2 kali. Ih, semangat banget nyebarin aib istri. Tapi nggak apa-apa, itu membuktikan kalau istri Bang David itu konsisten nyebelinnya. Bang David kalau ngomongin soal istrinya itu, materinya diperes banget. Kenapa? Karena ya pas di rumah dia yang diperes. Main apa, Bel? Komik yang awalnya persona STM, ya. Terus pindah jadi persona filsafat. Emang cocok sih Matt sama lo. Filsafat kan ilmu yang mengajari tentang teori ya. Nah itu, lo kan di tawuran teori doang, prakteknya enggak. Tapi sekarang lagi sibuk roasting ya Matt ya. Yeah. Roasting benda mati. Sama kayak roasting diri sendiri ya. Yeah. Benda mati kan ya. Enggak, sorry. Yang mati kan niat berkomunitas lo ya. Tapi katanya lo tuh punya jimat untuk kebal ya Matt. Kebal ya? Untuk apa sih Matt kayak gitu-gitu? Tapi percuma Matt, lo mau kebal dari senjata tajam juga percuma. Kalau lo nggak kebal dari tajamnya mulut anak-anak komunitas tentang lo. Yang gue inget dari Rahmat ini pernah tur callback sama Primawan dan Rigen. Katanya waktu dulu tuh di Kudus lo pernah keracunan, terus ditolongin sama Rigen. Untungnya Rigen nggak ninggalin lo pas lagi drop ya. Tapi dia ninggalin lo pas karir lo lagi drop. Bintang Emon Hadir. juara 1 Suca 3. Weh, di Suca tuh dulu lo punya temen deket namanya Ate sama Ali Akbar ya Tang? Betul. Itu dulu pas masih merintis. Sekarang udah kaya. Udah gak deket lagi ya? Apa udah gak temen? Lu tuh udah kaya banget sekarang Tang. Agak minder tuh yang lain-lain nih. Saking kayanya lu aja peliharanya ikan koi. Yang harga itu mahal-mahal banget. Yang kecil aja puluhan juta ya kan? Yang gede itu gengsi lu. Tapi gue akuin lu itu adalah salah satu komik lovable. Dulu lu tuh komik Betawi, sekarang pindah jadi komik politik. Karena setiap konten suka kritik pemerintah. Emang lu gak takut hilang apa Tang? Sorry, lu kan udah hilang ya dari skena stand up. Emang enak komik lovable. Kalau star syndrome aja gak kelihatan. Coki Pak Dede. Ate. Tato gue liat makin banyak nih Bang. Lumayan. Tapi lumayan. temen makin dikit. Bang, lu itu dikenal sebagai musuh masyarakat. Betul. Karena banyak masyarakat yang sebel lu suka bikin kasus. Benar. Dari babi kurma, suka bercandain banjir, nyinggung anak Afrika. Tapi nggak apa-apa Bang. Seenggaknya lu pernah sekali bikin senang masyarakat. Apa tuh? Waktu lu ketangkep. Betul. Tapi bang, lu tuh banyak yang bilang lu ini agnostik ya, Bah, nggak betul. percaya agama. Terus ada lagi yang bilang lu tuh ateis, nggak percaya Ya. Tuhan. Jadi selama lu hidup tuh lu tuh sebenarnya bergantung sama apa Bang? Apa? Oh ya, gue lupa. Lu kan bergantung sama sabu ya. Yang disembah bandar. Tapi nggak apa-apa Bang. Seenggaknya hikmah dari ketangkep lu, Ya. orang-orang jadi tahu kalau lu suka banget sama MMA. Betul. Walaupun nggak suka MMK. Cuak. Boris Bokin. Bang Boris ini adalah komika Batak pertama di Indonesia Iya betul. yang kena somasi. Ya. Tapi enggak, Bang Boris ini adalah komik Batak yang paling kuat. Paling kuat minum. Nah, yang gue salut adalah Bang Boris dari dulu sampai sekarang tuh masih aktif di dunia stand up. Dan juga di dunia malam. Nonton live music ya Bang ya? Iya. Sambil bawa plastik, biar ada yang bisa dibungkus. Dulu ciri khasnya Bang Boris ini selalu bawa anduk, ditaruh di pundak. Sekarang udah enggak. Karena yang di pundaknya kepala cewek yang dibungkus.
Bang Bor ini Ya. seragam apa? Seragam Kadip Problem Ya. di negara plus 26. 26 ya kan? Itu kerjaannya mecahin masalah-masalah orang. Betul. Kok bisa mecahin masalah orang sendirinya masih punya masalah? Yang menyangkut perpecahan. Denny Cagur. Kang Denny ini adalah salah satu pelawak terlucu yang dimiliki Indonesia. Kalau nggak ada Bang Komeng. Tapi yang gue respect dari Kang Denny ini dia suka nonton show-show komik-komik. Iya. Bahkan katanya Kang Denny juga pengen nyobain stand up. Amin. Ngelawak sendiri. Iya. Kenapa Kang? Trauma yang ngelawak grup. Takut bubar. Yang lebih respect lagi dia itu dekat dengan banyak komik. Contohnya dia ini yang ngangkat karirnya Marcel awal-awal. Dulu suka diajakin konten. Iya. Tuh bahkan Marcel waktu itu disunatin. Wah, gimana tuh Kang rasanya? Motong burungnya Marcel yang sekarang kepotong tali silaturahminya. Iya. Aduh. Tapi Kang Denny ini terkenal juga Raja Gombal. Wih, dan lucu-lucu. Dan banyak lawakan Kang Denny ini yang memorable menurut gua. Contoh lawakan yang memorable-nya itu yang ketika dia mutusin masuk politik. Itu lucu banget itu. Bagus-bagus gombalin artis pakai gombalin rakyat. Habib Djafar. Halo. Wih, Habib Djafar ini adalah satu-satunya Habib yang gayanya nggak kayak Habib. Lebih ke orang condet lagi nongkrong. Habib Djafar ini terkenal dekat dengan banyak komik. Bener. Terutama komik-komik dark jokes. Iya. Biar apa? Biar kalau mereka bahas materi agama ada backingan. Jadi Habib menganggap mereka teman, mereka menganggap Habib tameng. Tapi gue tuh sering dengar ceramah-ceramah Habib. Wih, karena ceramah itu berkualitas. Ini yang barusan gue omongin adalah ceramah Habib Quraisy Shihab. Setelah itu baru Habib Taufik Assegaf. Habib Djafar nungguin apa? Nunggu dipuji? Iya. Emang ada yang bisa dipuji? Tapi alhamdulillah bulan puasa ini job makin banyak ya Bib ya. Alhamdulillah. Syuting sana sini, bikin konten tiap hari, ya kan. Isi ceramahnya ngomongin akhirat. Tapi yang Habib nggak sadar, semua yang dilakuin Habib tadi sifatnya duniawi. Mau kemana? Biasa lari Bib. Udah ikut gua aja. Kemana? Nganter lu ke neraka. Ya Bib.